Life is fine somehow, gotta regain control. City lights are shining in the night they call. Terbang menembus badai dengan sebuah sayap semangat dan kompas Piala Dunia adalah cita-cita bersama skuad Garuda dalam waktu yang relatif cepat. Tak ada yang bakal menyangka jika di kualifikasi round 3, Indonesia bisa mencium aroma-aroma wangi Piala Dunia 2026. Bermimpi ke Piala Dunia seperti sudah di depan mata. Dengan tim kepelatihan, skuad Garuda, hingga pengurus terbaik timnas membuat semua makin yakin akan menembus asa. Mulai dari tim pelatih, seorang asisten dari Belanda yaitu Danny Lanzat sudah sangat percaya akan cita-cita bangsa kita. Kepada media Belanda, ia bahkan sudah mengutarakan goals pribadinya. Lolos secara langsung melalui round 3 adalah sebuah target yang masih realistis dan Danny Lanzat percaya itu masih bisa dikejar. Namun tentu saja tak mudah. Kita setidaknya harus membajak Australia dari pos runner-up. Pada laga pertama matchday Maret menjadi laga debut para tim pelatih, sekaligus penentu untuk kelayakan tim yang menjadi runner-up menemani Jepang. Dari para pemain juga ada Jay Itzes yang sudah sangat optimis sebagai leader memimpin perjalanan timnas. Untuk itu, inilah misi Danny Lanzat yang sangat ingin berjuang dengan Indonesia menuju Piala Dunia bersama yang menggetarkan media Belanda. Time to back away, find another way. In this game we play, gonna seize the day. Masuk ke Piala Dunia merupakan sebuah cita-cita yang diimpikan hampir setiap bangsa yang mengenal sepak bola. Tak semua bisa merasakan gemerlap atmosfer turnamen terakbar di dunia olahraga. Biasanya, cuma 32 negara saja yang bisa merasakannya setiap 4 tahun sekali. Namun, berhubung 2026 menjadi edisi pertama menggunakan format baru dengan 48 peserta. Maka, Erick Thohir sebagai orang yang sangat berambisi membangun sepak bola Indonesia ingin memaksimalkan kesempatan. Lewat PSSI, beliau ikut menunjang apa yang diinginkan para pemain dan pelatih dengan mengubah peluang di depan muka menjadi sebuah kenyataan yang tak ternilai harganya. Padahal, sebenarnya target yang diinginkan federasi tembus Piala Dunia setidaknya 2034. Namun, mumpung semua pemain masih di masa prime, hingga ada 3 pemain baru, yaitu Dean James, Emil Audero, dan Joe Pelupesi. Sehingga pintu Piala Dunia makin nyata adanya. Sedang di lobi-lobi Erick Thohir, seperti pengakuannya dalam konferensi di depan awak media baru-baru ini. Target ke Piala Dunia adalah tahun 2034. Nah, itu kenapa rasionalisasinya kenapa 2034 ditargetkan masuk Piala Dunia dan langkah-langkah untuk itu kan sebuah mimpi besar. Langkah-langkah atau programnya supaya timnas bisa masuk ke Piala Dunia 2034 itu seperti apa, Pak? Ya, kita punya target jangka panjang, menengah, dan pendek. Dan target-target itu tidak hanya yang saya sudah sampaikan kepada rekan-rekan media, hanya target sesaat. Artinya apa? Oh, 2034 masuk World Cup, tapi tahun berikutnya gagal. Ya, kita ingin konsisten seperti banyak negara Asia yang konsisten masuk Piala Dunia. Kita bisa lihat, ya, kita jangan terlalu membandingkan Jepang lah atau Korea. Tetapi saudara-saudara kita yang dari Timur Tengah kan lumayan punya track record itu. Apakah Iran, Irak, Saudi, termasuk Australia. Artinya, kalau kita mau punya program yang sustain, ya kita harus juga membangun tidak hanya grassroots-nya, kompetisinya, termasuk timnasnya. Nah, timnas itu juga tidak cukup senior, mesti ada yang tentu U17, U20, U23, dan senior. Kebetulan, momentum daripada kesempatan kita masuk Piala Dunia 2026 ini ternyata ada. Nah, ini memang sesuatu yang kompleks, yang tidak mudah, yang harus dijalankan secara bersama. Kepercayaan menuju Piala Dunia juga wajib diterapkan secara mindset kepada semuanya. Berpikir positif tentu akan mengubah perbuatan kita untuk berjuang lebih ekstra di bawah alam sadar. Salah satunya sudah diterapkan oleh Danny Lanzat saat ditanya media Belanda Football Primer mengenai misi-misinya bersama timnas Indonesia.
Tak banyak berpikir, asisten 48 tahun ini langsung mengutarakan optimisme membara, di mana dia menyebut ingin lolos ke Piala Dunia. Dengan posisi timnas bertengger di posisi 3, bahkan Lanzat menyebut optimis bisa maju langsung ke Piala Dunia lewat ronde 3. Het WK is het ultieme doel. Merk je ook echt in het land en om je heen dat dat echt heel erg leeft? Ja, inderdaad. Ze staan natuurlijk goed voor. De eerste 2 plekken, ja, dan kan je je rechtstreeks kwalificeren. Nou, de nummer 2 heeft 7 punten, wij hebben de 6. Dus ja, alles is mogelijk. En dat maar in toch 4 finales eigenlijk. Als je daarin 7 punten haalt, ja, dan kan je je rechtstreeks kwalificeren. Ja, heel mooi doel natuurlijk. Ya, dengan begitu, Belanda yang menjadi pelanggan tetap juga bisa menunggu Indonesia di World Cup 2026. Bahkan ada kemungkinan untuk satu grup juga loh. Mengingat peringkat FIFA Indonesia dan Belanda terpaut jauh, sehingga secara pot akan ada kemungkinan. Dan kelayakan Indonesia ke Piala Dunia juga sudah banyak dinantikan oleh orang-orang Belanda itu sendiri. Mungkin kalian masih ingat bagaimana Tijani Renders juga sudah menantikan sang adik yaitu Eliano untuk saling berhadapan di Piala Dunia. Respon dari warganet Netherlands juga tak kalah penasaran dan menunggu hal ini. Mereka ingin melihat Indonesia yang sudah dianggap saudara yang dekat akan sejarah untuk menciptakan sejarah baru di dunia sepak bola. Saya akan menonton pertandingan internasional mendatang dengan penuh minat. Saya penasaran untuk melihat apa saja yang bisa mereka persiapkan, tulis netizen Belanda yang mengomentari perkataan Lanzat. Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them. Namun, untuk menuntaskan misi yang melampaui batas bukan sesuatu yang mudah. Timnas Indonesia setidaknya harus melangkahi Australia yang kini menjadi jawara di klasmen grup C bersama Jepang. Untuk itu, misi pertama yang bisa dilakukan adalah membajak tim kanguru di kandangnya. Bermain di Sydney Stadium harus bisa dimaksimalkan jika sungguh-sungguh ingin lolos langsung. Di sini, Australia memang tim terkuat di kawasan Asia, tapi bukan berarti nggak ada celah untuk mencuri segelintir poin. Setidaknya kita nggak boleh terlena ataupun kebobolan terlebih dahulu. Hasil imbang mungkin akan jauh lebih realistis, namun menang adalah harga mati yang wajib dipertaruhkan selama 90 menit lebih sedikit. Australia sendiri kini sedang pusing-pusingnya memperbaiki kedalaman skuad. Setelah banyak pemain mereka yang cedera, termasuk kapten tim sekaligus kiper utama yaitu Matthew Ryan. Bahkan nih, kiper cadangan mereka juga sih dilaporkan juga cedera saat membela klubnya di kasta ketiga Liga Inggris. Di mana pada pekan ke-33, Gassi terpaksa harus diganti akibat cedera pinggul saat Burnley sedang merasakan kemenangan 0-1 atas Rotherham United. Mungkin ini menjadi pertanda bahwa impian itu kian nyata. Walaupun kita nggak boleh mensyukuri pemain lawan agar cedera, namun ini menjadi kesempatan terbuka untuk bisa menggempur gawang Australia dengan sejumlah pemain baru, terutama oleh Romani yang sudah haus gol. Time to back away, find another way. In this game we play, gonna seize the day. Tak hanya itu saja, perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia juga sudah siap dipimpin oleh seorang J. Noah Itzes. Salah satu pemain terbaik timnas yang punya jiwa leadership yang tak terbatas. Siap berada di ranah terdepan untuk membentengi rekan-rekannya dari amukan para pemain lawan. Ketenangannya di atas lapangan harus diakui sangat matang di usia yang relatif masih 24 tahun. Rasa-rasanya, kita seperti beruntung mempunyai sosok kapten sekelas kapten tim Serie A. Dan masih ingatkah kalian bagaimana dulu Jay sempat membuat kita merinding mendengar suaranya yang berteriak "We Believe" untuk membakar semangat para supporter serta pemain. Dan kini, setelah sebelumnya menjadi kapten kedua di era kepelatihan Sintayong, Patrick Kluivert tak segan-segan membebankan tugas pundak seorang Jay Itzes berat lagi, yaitu sebagai kapten utama yang tak tergantikan. Bahkan mungkin akan selalu bermain full, membentuk skuad Garuda yang bersatu, membangun kekompakan serta chemistry. Dan bagi pemain 24 tahun ini sendiri, menuju Piala Dunia 2026 melewati 4 sisa laga menjadi tujuan yang sedang difokuskan.
selain dirinya sedang berjuang dengan Venezia keluar dari zona degradasi. Maka jangan heran kalau Bang Jai sangat amat mempercayai ambisi lolos ke Piala Dunia lewat jalur manapun, terutama di round 3 harus diperjuangkan secara barbar. Sejujurnya, saya benar-benar harus melihat di mana tujuan akhir saya. Kalau misalnya saya sekarang ini tengah fokus ke Venezia dan berusaha bertahan di Serie A. Tentunya juga dengan timnas Indonesia. Tentu saja kita punya mimpi dan mungkin bulan Juni sudah terwujud. Tapi kita harus melihatnya, kita masih memiliki 4 pertandingan di sana. Iya, saya juga orang yang suka punya rencana, tapi saya juga tahu kalau aku punya beberapa mimpi. Tentu saja salah satunya adalah bermain di Piala Dunia bersama Indonesia tentunya. Itu adalah mimpi terbesarku, ujar Jay Itzes dilansir dari bolasport.com. Whispers through the crowd. Don't let them surround me. Gonna speak out loud. Past mistakes are fading. New paths we create. Change is never waiting. Don't you hesitate. Time to back away. Find another way. In this game we play. Gonna seize the day. Ya, terlepas dari apapun, sejatinya perjalanan kita masih panjang untuk merubah angan-angan ini menjadi kenyataan. Berpikir positif sangat ditekankan dengan target pribadi layaknya Dani Lanza tadi. Namun jangan juga jumawa ke tim rival. Apalagi tim sekelas Australia yang secara pengalaman jauh sudah tak boleh diremehkan, ya kan? Jadi itulah berbagai ambisi baru para pelatih hingga pemain yang kini makin optimis setelah PSSI melakukan berbagai terobosan. Past mistakes are fading. New paths we create. Change is never waiting. Don't you hesitate. Time to back away. Find another way. In this game we play. Gonna seize the day. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.